balik lagi dengan My Pet Channel Official. Ya, buat yang nanya kenapa sendiri, ya karena ini tugas hanya buat sendiri. Karena ini tugas kuliah diriku, jadi videonya hanya diriku ya guys. Baiklah, perkenalkan, nama saya Imelda Syafrinaldi, nomor BP 210 31004, jurusan Teknik Elektro, prodi D3 Teknik Listrik dari kelas 1A D3 Teknik Listrik. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk menyelesaikan atau menuntaskan tugas akhir dari mata kuliah Matematika Terapan 1 dengan dosen pengampu Aulia Octavia, SSI, SSI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang turunan persamaan garis singgung dan maksimum minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Baiklah, mungkin hanya sampai di sana pembukaan saya. Mari kita bahas materinya, guys. Baiklah, sebelum kita membahas rumus tentang garis singgung, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana bentuk dari kurva garis singgung tersebut. Jika kita mempunyai sebuah kurva, maka garis singgung itu akan seperti ini. Garis singgung kurva akan memiliki titik singgung pada kurva. Nah, for information, buat yang belum tahu garis normal itu apa, garis normal itu ialah garis yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgung. Jika kita memiliki garis singgung, tentu saja kita memiliki gradien. Nah, untuk menghitung atau mencari gradien garis singgung sendiri, atau bisa kita sebut sebagai MGS, ialah menggunakan rumus MGS sama dengan f aksen S1. F aksen ialah turunan dari fungsi dan X1 di titik X1. Jadi, titik X1 atau absis ini akan sangat mempengaruhi untuk mencari gradien nanti. Nah, untuk gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C adalah M. Jika pada persamaan garis AX ditambah BY sama dengan C, gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Dan untuk gradien, jika diketahuinya dua titik X1 Y1 dan X2 Y2 adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Untuk garis normalnya adalah seperti yang kita ketahui, garis normalnya kan garis tegak lurus, berarti jika dikalikan garis normal dengan garis singgung, maka gradiennya adalah min 1. Maka gradien garis normal dapat kita tulis sebagai MGN sama dengan min 1 per F aksen X1. Selanjutnya untuk persamaan garis lurus adalah yang pertama, jika diketahui satu titik X1 Y1 dan gradiennya M, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Dan jika yang diketahui dua titik X1 Y1 dan X2 Y2, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Jika kita ingin mencari persamaan garis singgung atau normal atau garis apapun, yang paling penting kita perhatikan adalah gradiennya, dan kita juga harus tahu absis dan ordinat dari titik yang dilalui. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu persamaan garis singgung kurva Y sama dengan cos 2x di titik berabsis P3 adalah. Jadi di sini kita sudah mempunyai fungsi, dan fungsinya adalah Y sama dengan cos 2x. Dan untuk absisnya kita juga sudah mengetahuinya, yaitu X sama dengan Pi per 3. Selanjutnya kita akan mencari Y atau ordinatnya. Yang pertama kita substitusikan X sama dengan Pi per 3 ke kurva, maka akan menghasilkan Y sama dengan cos 2 dikali 60 derajat. Jadi sama dengan cos 120 derajat, maka kita dapat hasil
hasil untuk Y nya adalah min 1/2. Oke, karena kita sudah mengetahui nilai Y nya, maka kita akan lanjut mencari nilai gradiennya atau M. Yang seperti kita ketahui, rumus untuk gradiennya adalah M sama dengan F aksen X1. Jadi kita harus tahu F aksennya. Nah, untuk F aksennya itu kita turunkan jadi Y sama dengan cos 2X, maka turunannya Y aksen sama dengan min 2 sin 2X. Barulah si X nya kita masukkan ke turunannya. Jadi F aksen dalam kurung pi per 3 sama dengan min 2 sin 2 dikali 60 derajat sama dengan min 2 dikali sin 120 derajat. Maka hasilnya adalah sama dengan min 2 dikali setengah akar 3, dan gradiennya adalah min akar 3. Dan sekarang kita masuk ke persamaan garis singgung atau final sessionnya. Rumus untuk persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, untuk akhirnya ini mungkin pekerjaan kita sudah agak sedikit mungkin ya. Kita hanya tinggal memasukkan angka-angka yang mudah kita dapatin tadi sebelumnya. Untuk Y1 tadi kita sudah mendapatkan hasilnya setengah, lalu M atau gradiennya adalah min akar 3. Dan untuk X1 atau absisnya adalah pi per 3. Jadi Y ditambah setengah sama dengan min akar 3 dikali X dikurang pi per 3. Berarti hasilnya adalah Y sama dengan min X akar 3 ditambah pi per 3 akar 3 dikurang setengah. Oke, itulah persamaan garis singgung untuk soal yang kita cari tadi. Buat yang nanya apa ini bisa disederhanakan lagi atau tidak, sebenarnya bisa, cuman kalau kalian mau ya silahkan, tapi kalau sampai sana aja sudah bisa dipakai ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi persamaan maksimum minimum. Suatu fungsi akan mencapai optimal, maksimum atau minimum jika gradiennya sama dengan 0 atau M sama dengan 0. Kenapa kita katakan M sama dengan 0? Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0 atau F aksen X sama dengan 0. Beberapa sifat dari turunan pertama dan kedua suatu fungsi pada X1 dapat kita nyatakan sebagai berikut. Untuk bagian ini aku nggak ada jelasin, mungkin kalian udah paham. Yang mau catat silahkan dicatat, yang mau di SS silahkan di SS ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk materi persamaan maksimum dan minimum, yaitu kapasitor 50 mikrofarad dihubungkan dengan sumber arus AC yang mempunyai frekuensi 60 Hz yang mempunyai tegangan maksimum 24 volt. Tentukan muatan maksimum dalam kapasitor dan arus maksimum yang mengalir dalam besaran yang telah kita ketahui, yaitu C sama dengan 50 mikrofarad, F sama dengan 60 Hz, Vm sama dengan 24 volt. Muatan maksimum dalam kapasitor dapat dihitung sebagai berikut. Q sama dengan CFM atau Q sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 5 kali 24 kolom sama dengan 1,2 MC. Arus maksimum yang mengalir dalam rangkaian IM sama dengan Vm per Xc atau IM sama dengan 24 dikali 2pi dikali 50 dikali 5 kali 10 pangkat min 5 ampere sama dengan 144 pi dikali pangkat min 4 ampere. Setelah penjelasan dan beberapa contoh soal dari saya,
Mohon maaf jika memiliki kekurangan atau masih ada belum yang mengerti dengan penjelasan saya sangat minta maaf kepada kalian semua. Dan buat yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Karena subscribe kalian sama like kalian sangat penting buat UTS saya. Buat UTS sama nilai tugas akhir saya. Buat kalian, bye-bye.